Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga atau spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita melanjutkan chapter sebelumnya, yang dimana kita sudah memasuki chapter 51 kali ini. Mungkin gue bakal bahas sampai 54. Sobat kalian yang belum lihat pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa kalian juga like videonya apabila kalian menyukai video ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Diawali dengan menampilkan peta di mana lokasi Sanraku yang akan tuju untuk mendapatkan Magic Application Unit. Salah satu item yang diperlukan untuk menjadikan Bilak sebagai Uncanny Craftsman, karena sebelumnya seperti yang kita tahu, untuk memperbaiki item era dewa diperlukan kelas Uncanny Craftsman. Sanraku akan memperbaiki item reaktor ether yang merupakan item yang diperlukan untuk perlengkapan taktis agar dapat digunakan. Kali ini Sanraku akan menuju lokasi bernama Road of Past Glories. Dalam perjalanannya kali ini Sanraku harus membawa NPC Bilak ditambah Emul. Lengkap sudah beban Sanraku ini. Karena Bilak tidak bisa berubah menjadi manusia seperti Emul untuk menyamar, Bilak berubah menjadi mantel untuk berkamuflase apabila mereka memasuki kota. Dalam perjalanannya ke Road of Past Glories, di depannya terdapat Elementar. Kemudian lokasi di depannya lagi terdapat wilayah Baren Dark Ruin, sebuah wilayah yang dimana Flash menyuruh Sanraku untuk menuju ke situ, guys. Entah terdapat petunjuk apa di situ, nanti kita lihat. Dalam perjalanannya pertama mereka mampir ke kota, keempat bernama Forfosir. Untuk membeli item, mereka memasuki ke kota diam-diam dan menghindari interaksi dengan player lain supaya tidak ketahuan, guys. Setelah itu, mereka melanjutkan ke Inner Canyon of Ancient Soul. Di wilayah ini udaranya benar-benar sangat kotor, tapi yang mengejutkan, udara di sekitar Sanraku tidak kotor. Bilak yang menyadari hal itu pun bertanya-tanya. Ternyata itu efek dari tanda Lycaon yang dapat membatalkan efek sihir kecil bahkan juga racun. Di saat dengan bangganya menjelaskan itu, tiba-tiba dari belakang muncul monster sebuah naga tengkorak atau wyvern zombie. Tapi kocaknya naga itu langsung lari terbirit-birit, guys. Jadi siapapun yang levelnya di bawah Sanraku akan kabur. Sedangkan sekarang levelnya Sanraku adalah 78. Karena ya naik level sangat banyak ketika mengalahkan Bezemun ya. Ini kalau levelnya udah maksimal dan masih punya tanda Lycaon, otomatis banyak musuh yang bakal kabur ya. Ini tanda gokil sih. Kemudian saat berbicara Sanraku bertanya-tanya, apakah Bilak ini dapat bertarung apa tidak, lantaran dia adalah seorang pandai besi. Tapi kemudian si Bilak ini pun menjawab dan emosi lantaran ia meremehkan kemampuan si Bilak ini. Belum memeriksa statistiknya, tiba-tiba muncul monster langka bernama Dulahan General. Sebuah monster langka tanpa kepala dan menunggangi kuda. Dan kudanya juga nggak ada kepalanya, guys. Tampaknya monster ini levelnya di atas Sanraku karena tidak kabur. Mereka pun bersiap-siap melawannya dan memamerkan kemampuannya. Si Bilak ini menggunakan senjata sarung tangan besi dan palu, dan Sanraku menggunakan pedang Empire Twin B-nya. Mereka berdua pun menerjang dan bersiap-siap melakukan skill buff peningkatan terlebih dahulu. Emul membantu dari pundak Sanraku dan Bilak dari belakang. Sanraku yang menerjang paling depan, adu serangan dengan Dulahan pun terjadi. Serangan pedangnya masih bisa dihindari Sanraku. Setelah menghindari itu, Sanraku mengeluarkan kemampuan Vorpal Blade Arts like Mirror Moon. Dari pengalaman sebelumnya bertarung dengan berbagai macam monster level tinggi, kali ini Sanraku mengincar penunggang kudanya supaya terpisah dari monnya, guys. Kalau mereka terpisah, otomatis kekuatannya akan turun dan tidak merepotkan. Ia menyerang Dulahan yang di atas kuda dengan skill tadi dan berhasil membuatnya terjatuh. Saat Dulahan terjatuh, Bilak menyusul dengan serangan palunya. Megaton Swing, ayunan dengan kekuatan yang sangat kuat, menghantam Dulahan dan menerbangkan monster itu ke atas. Saat di atas, Sanraku menyusulnya ke atas dan melompat dengan skill Moon Jumper. Kemudian mengaktifkan skill Ignition, disusul skill Hand of Fortune, sebuah skill yang bergantung kepada luck. Pukulan itu diluncurkan dan menghantam Dulahan dengan kuat.
Bahkan armor Dullahan sampai retak. Itu masih belum selesai. Kemudian Emul menyusul menggunakan sihir Magic Edge-nya, tapi kocaknya di sini Sanraku memperlakukan Emul layaknya sebuah meriam, bahkan menyebutnya sebagai rabbit gun atau tembak kelinci ya, tembakan kelinci. Ledakan sihir itu membuat Dullahan terpental lagi dan mengarah ke Bilak. Melihat Mon itu mengarah ke arah Bilak, ia segera menyiapkan skill Titan Blast, sebuah pukulan eksplosif yang kuat menghantam Dullahan dan mengenai Monnya yang membuat keduanya berhasil dikalahkan. Combo pertarungan yang sangat hebat dari party ini, dan mereka juga saling bekerja sama padahal ia baru bertarung bersama Bilak pertama kali guys, tapi kemampuannya memang luar biasa. Kemudian item drop dari monster itu adalah Dullahan General Decapitator, sebuah pedang yang memiliki efek memberikan bonus damage saat menyerang kepala target. Tapi pedang ini sudah mengalami penurunan dan berkarat, sehingga Sanraku berniat menjualnya, tapi Bilak menjawab kalau pedang itu masih bisa diperbaiki dan kembali ke bentuk semula. Jadi Bilak menyimpannya dulu. Dan di sini si Sanraku kocaknya lupa kalau si Bilak itu adalah pandai besi. Kemudian Sanraku melihat status dari Bilak. Sanraku sangat terkejut. Ternyata Bilak itu level 98 guys. Itu tidak heran karena Bilak memahat besi setiap hari. Tentunya levelnya akan gampang mendapatkan poin pengalaman sangat banyak setiap harinya. Bilak memiliki job craftsman dan jobnya adalah arkeologis, dan memiliki statistik yang cukup tinggi untuk strength dan statistik lain. Mereka pun segera melanjutkan perjalanannya, dan saat melihat ke atas, Sanraku melihat kabut dan ingin melihat ke atas, mungkin ada jalan pintas. Tapi Bilak menjelaskan kalau Sanraku cari mati, lantaran di sana terdapat monster-monster mematikan seperti kristal scorpion, yang dimana bahkan Bilak ini nggak dapat mengalahkan monster itu guys. Dan apabila monster itu mengetahui keberadaan mereka, maka mereka akan memanggil teman-temannya dan mengeroyok mangsa tersebut. Terpaksa Sanraku harus meninggalkan area itu dan lanjut mencari bos area. Tapi suatu saat Sanraku mengatakan kalau ingin mencoba melawan monster itu, dan Bilak ini berkata kalau ia nggak mendengar peringatannya. Emang kocak ini dah. Sekarang bos area sudah di depannya terdapat sebuah kubah hitam, dan kemungkinan itu adalah dimana letak bos itu guys. Saat masuk benar saja di dalamnya terdapat monster bernama Humming Lich. Kutukan yang dapat melemparkan skeleton. Untuk mengantisipasinya, mereka harus menyerang terlebih dahulu sebelum terkena skill yang merepotkan, ucap Bilak. Sanraku pun maju tanpa pikir panjang dan menebas monster itu, tapi tidak memberikan efek apapun. Bilak berkata kalau serangan jarak dekat tanpa elemen suci tidak akan berpengaruh. Tiba-tiba bos itu memberikan skill racun, dan konyolnya nggak berpengaruh terhadap Sanraku karena efek dari marking Likaunya. Tapi Sanraku juga nggak bisa memberikan damage, jadi keduanya nggak bisa saling serang. Ini sangat kocak ya. Kemudian Bilak mengatakan ke Sanraku kalau ia bodoh karena tidak mempersiapkan terlebih dahulu dan asang terjang aja, emang dasar Dani MC. Kali ini Bilak turun tangan dan melakukan persiapan dan menyuruh Sanraku untuk mengulur waktu. Sanraku bersama Emul menyerang bos itu dengan sihir. Emul sebagai penyerang dan Sanraku bagian menghindar dan bergerak, karena si Sanraku belum bisa memberikan damage terhadap monster itu. Nampak di sini Bilak mengeluarkan senjata yang didapat dari Dullahan dan akan mengubah senjata itu menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melawan Humming Lich ini guys. Humming Lich menyerang Sanraku dengan tangan yang berjumlah sangat banyak, tapi dibandingkan dengan Weezmoon ini masih di mode yang sangat mudah, ucap Sanraku. Tapi tiba-tiba bos itu mengeluarkan skill dimana bos itu menjadi 7 dan masing-masing membawa senjata yang berbeda, jadi dia bisa menduplikat dirinya guys. Dan untuk menghindari semua itu akan merepotkan, tiba-tiba Bilak berteriak dan memberikan senjata Dullahan yang berhasil diubah itu ke bentuk yang efektif. Pedang yang sebelumnya berkarat sekarang sudah dipoles oleh Bilak, tapi sayang karena tidak ada tungku dan peralatan lainnya, jadi Bilak hanya memoles dengan air suci, dan kemudian itu hanya dapat memberikan 8 kali serangan karena pedang itu memiliki durability yang sangat rapuh guys. Kali ini Sanraku bersiap-siap lagi. Humming Lich menyerang Sanraku
Dan Sandaku pertama mencari trik bagaimana bos ini menduplikasi dirinya. Tapi saat menyerang salah satu, semuanya memiliki HP yang sama, jadi ini akan merepotkan apabila diserang satu persatu. Dan tentu jumlah yang banyak itu akan membuat pedangnya akan hancur terlebih dahulu guys. Jadi jumlah dari Homing List ini ada 7, dan kalau diserang tubuh utamanya yang lainnya itu nggak hancur guys. Oleh karena itu Sandaku menjelaskan rencananya kepada Bilak dan Emul. Bilak sempat terkejut karena ini rencana bakal cukup ekstrim dan mengorbankan senjata tersebut. Padahal si Bilak ini cukup menyukai senjata ya. Sandaku akan menggunakan skill Overheard, yang dimana skill ini akan meningkatkan statistik dalam 5 menit ditambah buff peningkatan nitrogen. Tapi sebenarnya nilai skill ini bukan pada efeknya tetapi di damage controlnya. HP Sandaku saat ini tinggal 6 dan ini akan semakin maksimal memberikan efeknya guys. Sandaku pun maju dan menerjang musuh dengan buff maksimal itu. Sandaku menembas kepala musuh. Selain itu pedang dulahan itu juga memiliki bonus damage saat menyerang kepala target. Ditambah critical hit cukup bagi Sandaku menembas musuh dalam satu hit dan mengalahkannya. Satu persatu tubuh Lich itu dikalahkan dan Emul bagian dalam menangkis serangan musuh dengan sihir. Setelah 5 menit efek overhit akan berhenti dan Sandaku akan terkena penalti dan tidak bisa menyerang lagi. Jadi ia harus segera menyelesaikannya dengan cepat guys. Sekarang tersisa tubuh utamanya, tapi sayang sekali saat menyerang leher bos itu, pedang itu tidak dapat menembusnya dan tertancap di leher bos itu. Saatnya Bilak tampil bersama Sandaku. Sandaku maju ke depan dengan skill Sick Bot Lip dan Bilak di pundak, bersiap-siap dengan skillnya guys. Dengan skill Vortex Breaker ia menghantamkan pada pedang yang tertancap dan berhasil membuat bos itu hancur dan dikalahkan. Sandaku menyebutnya ini adalah Pile Bunker, dan Sandaku ini terinspirasi dari Oikatsu dan ingin mencobanya. HP Sandaku tersisa 1 dan untungnya nggak kena hit di akhir. Bilak mengambil pedang dulahan dan nampaknya pedang itu masih dapat diperbaiki setelah terhantam palu itu. Kemudian item drop dari bos ini adalah Grudge Bone Shard. Ini adalah magic item saman dan Sandaku nggak bisa memakainya. Sekarang mereka melanjutkan dan menuju ke kota ke-8 bernama Eid Old. Di sana party mereka bubar dan untuk istirahat, Sandaku sudah menghubungkan portal gerbangnya di kota itu, jadi dapat kembali ke Lagonia. Emul dan Bilak kembali ke kotanya dan Sandaku ingin menjelajahi di kota ini sebentar. Tapi bohong. Konyolnya Sandaku yang penasaran dengan monster kristal Scorpion di area sebelumnya, Sandaku malah menuju ke tempat itu dan ingin menyapa monster itu. Nah, kelanjutannya bagaimana, apakah Sandaku akan mati konyol? See you in next video. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe and bye bye.